Sebabnya segala apapun kami yang hadir hanya melihat pengorbanan Yesus dalam kehidupan kami, kasih Tuhan yang terlalu besar dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan,
Biarlah kasih Tuhan dinyatakan di dalam ibadah kami pada sore malam ini. Jangan biarkan ibadah kami kering tanpa arti. Engkau hadir di tengah kami. Ampuni, menyucikan, mengurapi kami dengan Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba pemimpin pujian hingga komputer, kami semua yang hadir pada buat sore malam ini layak memampukan kami untuk memuji membesarkan nama Tuhan di tengah kami. Kaum muda yang masih berada di perjalanan, jamah setiap hati mereka. Tuhan tolong semua, bila masih di perjalanan, Tuhan sertai langkah mereka. Tiba dengan selamat, Tuhan tolong. Segala kuasa-kuasa iblis setan berjalan yang selalu berusaha menghalang-halangi anak Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan, bahkan selama ibadah apapun bentuk gangguannya, kami usirkan kuasanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Mohonlah kemurahan Tuhan, semua peralatan yang kami gunakan juga darah berkat Tuhan jagai kami beribadah dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 37. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kami perlu Kau, Tuhan. Haleluya. Andalkan dalam kehidupan kita, kekuatan kita terbatas, tapi kalau Tuhan yang kita andalkan dalam kehidupan kita, meskipun banyak keterbatasan kita, percayalah Tuhan sanggup menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita, masa depan sungguh penuh harapan.
Biar di hari-hari terakhir ini Yesus sebagai sumber pengharapan yang tidak tergoyahkan. Demikian kita di hari-hari terakhir ini. Jangan pernah lelah. Apapun keadaan kita, apapun situasi sedang kita hadapi, jangan pernah lelah untuk mengiring Tuhan, setia beribadah, melayani Tuhan. Pujian. Satu pujian lagi kita angkat dari nyanyian Jangan Lelah. Jangan lelah. Baik. Bekerja ibadahnya Tuhan, Roh Kudus yang tinggal kuasa, yang mengajar dan mengajar, yang bekerja bersama Tuhan, yang selalu biarlah kehidupan kita terus dibangun di atas dasar iman yang benar, iman yang teguh, dasar yang kuat untuk kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Baik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai lagu terakhir untuk mengantarkan kita mendengarkan firman Tuhan, nyanyian tambahan nomor 60. Nyanyian tambahan nomor 60. Tetap setia, selidiki aku, lihat hatiku. Saya undang kita bersama
untuk bangkit berdiri. Haleluya. Selidiki aku, lihat aku, apakah Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat aku, apakah sungguh mengasihi Kau yang Maha Tahu dan menilai tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan yang tak pernah hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat setia. Aku lihat kebaikan berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat. Sungguh sekali lagi, angkat tangan kanan. Aku lihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat tetap setia. Haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi kesungguhan kami Tuhan dalam mengikut Tuhan, yaitu setia sampai garis akhir kehidupan kami, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kau dapati kami adalah kehidupan yang taat dengar-dengaran hanya kepada kehendak Tuhan. Saatnya firman Tuhan akan dinyatakan di tengah kami. Urapi kami semua dengan Roh-Mu yang suci, mulai daripada pribadi hamba untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas, benar dan murni, dengan kehendak Tuhan sesuai kasih sayang Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi kami semua untuk kami dapat mendengar firman Tuhan dengan sungguh, sehingga kami bisa mengerti, percaya, yakin dalam kehidupan kami sampai menjadi iman dan kami praktekkan dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh nyata Tuhan firman dan Roh Kudus sungguh kami. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa-kuasa di setan roh jahat selalu berusaha mencoba menguasai hati dan pikiran kami lewat ngantuk, bosan, jenuh, roh najis, pikiran melayang-layang, bermain-main, apapun bentuknya kami usirkan kuasanya. Ya, salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama 39 sampai ayatnya yang ke-45. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Jadi Maria bertemu dengan Elizabeth, ya, memberi salam kepada Elizabeth. 41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria,
Melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berserulah dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ya, ini merupakan pertemuan Maria dan Elisabet sesuai dengan perikop ya. Pertemuan Maria dengan Elisabet. Disebutkan, kita sudah bahas ini, bahwa Elisabet ini adalah orang tua yang sudah mandul, ya, Yohanes Pembaptis. Ya. Maria ini kita juga sudah bahas adalah seorang perawan yang suci, tetapi juga mendengar berita dari malaikat yang sama, yaitu dari malaikat Gabriel, bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan bayi Yesus. Ini sama-sama mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Lalu disebutkan pada ayat yang ke-40, ya, Maria memberi salam kepada Elisabet. Maria memberi salam kepada Elisabet. Salam artinya memberi salam. Salam itu artinya apa? Salam itu artinya doa selamat yang berisi kasih karunia dan damai sejahtera. Salam itu artinya doa selamat yang berisi kasih karunia dan damai sejahtera. Salam juga artinya yaitu pernyataan suka bersekutu. Ya, pernyataan suka bersekutu itu arti daripada salam, yaitu persekutuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Suka bersekutu. Suka bersekutu. Maka kalau kamu udah baca nanti dalam Yohanes 15, ini menunjuk pada persekutuan carang dengan carang. Maria bertemu dengan Elisabet. Persekutuan carang dengan carang. Persekutuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Ya, menunjuk pada persekutuan carang dengan carang pada pokok anggur yang benar. Mendengar berita dari malaikat Gabriel, ya, berita malaikat, ya, itu adalah malaikat Tuhan untuk menyampaikan berita yang daripada Tuhan. Mendengar berita dari malaikat Gabriel. Demikian juga Maria, sama juga Maria mendengar berita dari malaikat yang sama, malaikat Gabriel. Sahabat ini seorang yang benar. Maria seorang perawan suci, ya, didorong oleh kebenaran dan kesucian. Didorong oleh kebenaran dan kesucian. Itu ya. Elisabet ini, ya, nanti dibaca ya, Lukas 1 ayat yang ke-5 itu. Nah, dia adalah keturunan Harun, imam. Benar, kehidupan yang benar. Ya, kita akan pelajari pada buat malam ini ada 3 tingkat persekutuan tubuh Kristus. 3 tingkat persekutuan tubuh Kristus. Yang pertama, persekutuan di dalam keluarga. Ini adalah persekutuan yang paling kecil. Persekutuan di dalam nikah, di dalam keluarga. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Penting kesepakatan, penting persekutuan. Dimulai daripada keluarga. Ya, pemuda memang belum menikah. Umur masih, ya, ranjak, ada yang ranjak remaja, remaja dewasa. Tetapi ini penting untuk disampaikan supaya menjadi, ya, satu iman, satu firman, satu baptisan air yang benar. Ya, meskipun diantara, ya, pasti ada perbedaan, namanya pun orang lain. Dia terhadap kita orang lain, kita terhadap dia orang lain. Ya.
Misalnya seorang pribadi yang sedang berpacaran, dia terhadap kita sebenarnya dia berusaha untuk mengenali wanitanya, sama juga wanitanya mengenali prianya. Nah, maka harus itu dulu, satu iman, satu firman pengajaran yang benar. Maka terjadilah Kolose 3 ayat 18 sampai 19 ini bisa terjadi. Persekutuannya sudah benar, firman pengajaran yang benar, sama yang didengar. Bisa bersekutu seperti Maria dengan Elizabeth. Bisa. Ini. Ya, kalau Tuhan izinkan nanti menikah. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Istri bisa tunduk pada suami. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Suami-suami, ya termasuk nanti suaminya bisa mengasihi. Tetapi kalau nanti sepakat dalam hal yang salah, ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Ya, perempuannya tidak sungguh-sungguh beribadah, tapi tidak benar. Ya, laki-lakinya tidak juga sungguh-sungguh mengikuti masa pacaran nanti kalau ada pacarnya. Ayolah, jangan hanya sekedar ya yang penting sudah bekerja Pak Pendeta, bagus. Ya, saya juga lucu juga kalau ada wanita bagi kaum muda. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dua orang tadi. Kalau dua orang sepakat, duanya dijawab Tuhan. Dua orang juga menunjuk daripada hubungan antara anak dan orang tua. Dua orang sepakat. Ini juga menunjuk pada hubungan anak dan orang tua. Kalau seorang anak kaum muda diisi oleh firman pengajaran yang benar, hidup benar dan suci, hidup benar dan hidup suci, maka seorang anak bisa taat dengar-dengaran pada orang tuanya. Maka seorang anak bisa taat dengar-dengaran pada orang tua. Kalau orang tua kita belum sungguh-sungguh mengikut Tuhan, minimal kita tidak katakan itulah yang indah di dalam Tuhan. Panjang umur, ada masa depan. Itu kalau taatnya seorang anak kepada orang tua, ada masa depan. Dan kalau sepakat, maka rumah kita, keluarga kita sebagai anak ya, yang masih dibina, masih dibesarkan oleh orang tua, sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kalau seorang anak tidak tunduk, tidak taat dengar-dengaran kepada orang tua, maka saya katakan rumah itu bukan menjadi rumah doa, tetapi menjadi rumah perselisihan, rumah kebencian, rumah pertengkaran. Ya, rumah kebencian, rumah pertengkaran. Perhatikan baik itu. Nah, ayo, adakah di sini seorang anak sulit sekali untuk diatur orang tua? Mulai sekarang bertobat. Karena orang tua yang tidak dilihat, yang dilihatnya saja dia tidak mau dengarin, apalagi kalau ke gereja, dia nanti akan main handphone. Ini bermain-main, nggak sungguh-sungguh. Ya, dia akan ketawa di ibadah, nggak. Rumah kita, keluarga kita menjadi rumah doa. Yang kedua, persekutuan di dalam penggembalaan. Persekutuan dalam penggembalaan. Tadi carang dengan carang sudah melekat pada pokok anggur yang benar. Sekarang persekutuan dalam penggembalaan. Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Maka di mana kita harus tergembala? Sebagai carang kita harus melekat pada pokok anggur yang benar. Di mana kita harus tergembala? Sebagai carang kita harus melekat indah. Ada masa depan yang penuh harapan, rumah keluarga yang menjadi rumah doa. Kalau kita tergembala benar dan baik, hidup kita akan semakin hari semakin manis. Nah, seperti pokok itu ya. Lalu pokok itu dia akan memberi nutrisi kepada carang-carangnya. Ya, tidak mungkin tiba-tiba langsung jadi buah yang manis toh. Dia akan menjadi sesuatu proses buah yang kecil, mulai daripada buah yang kecil.
buah yang kecil. Kalau buah kecil itu kita ambil, kita makan, itu buahnya rasanya pahit, betul-betul sakit. Pahit, sakit sekali. Dagingnya ya, dipagari, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Pakaiannya juga begini begitu. Sakit, pahit. Tapi ayo, antar pengembalaan yang biasa kita ikuti 4 bulan sekali, bisa diarahkan, bisa bersekutu. Tuhan tolong kehidupan kita semuanya. Ayo sungguh-sungguh, biar kehidupan kita ya semakin hari semakin manis di hadapan Tuhan. Di dalam, catat saja di dalam Keluaran 4 ayat 27 sampai 31. Nanti kamu udah baca di rumah ya. Lukas, Keluaran 4 ayat 27 sampai 31, di mana pertemuan Musa dan Harun itu, mereka di tanah Mesir. Harun diperintahkan Tuhan juga untuk menjadi penyambung lidah daripada Musa, sebab Musa tidak pintar berpasi lidah untuk berkata-kata. Harun dipakai, abangnya Musa. Ya, ini pertemuan Musa dan Harun juga berdasarkan firman yang pengajaran yang benar, dan mereka sama-sama disuruh Tuhan ke padang gurun. Disuruh Tuhan, mereka baik Musa baik Harun sama pengaruhi oleh hal-hal yang dunia. Persekutuan tubuh Kristus yang kedua tidak menonjolkan perkara-perkara jasmani. Itu peningkatannya. Persekutuan tubuh Kristus tidak menonjolkan perkara-perkara jasmani. Wah, ini karena kastanya lebih bagus, ini kawan saya. Ekonominya lebih bagus, ini kawan saya. Itu persekutuan tubuh Kristus yang benar. Di dalam ibadah pelayanan juga tidak dipengaruhi oleh gaya-gaya dunia. Tidak menonjolkan perkara-perkara yang jasmani. Itu ya. Nah ini. Sehingga kalau sudah dengan demikian, persekutuan itu yaitu penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar. Juga terjadi mujizat, terutama mujizat yang utama, yaitu perubahan hidup manusia daging menjadi manusia rohani. Betapa banyak bangsa Israel ya gugur di padang gurun. Proses padang gurun adalah proses untuk mengalami kita pembaharuan secara daging menjadi manusia rohani. Banyak yang gugur. Alkitab mencatat hanya 2 orang saja yang selamat sampai masuk tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Bayangkan, yang keluar dari tanah Mesir sampai bisa masuk tanah Kanaan hanya Yosua dan Kaleb. Perjalanan yang cukup panjang. Mereka berada di padang gurun. Tetapi hanya dua, yaitu Yosua dan Kaleb. Mari, persekutuan itu sangat penting, yaitu bersekutu yang benar. Bersekutu yang benar. Proses padang gurun ini adalah kehidupan yang sedang kita jalani di dunia. Ya, yang sungguh sangat tandus, banyak tantangan, banyak yang membuat kita jadi lemah, khawatir, putus asa, kecewa. Tetapi kalau bersekutunya yang benar sampai masuk tanah Kanaan, mengalami mujizat, perubahan hidup. Ya, Tuhan tolong kehidupan kita semuanya. Lalu yang terakhir, yang ketiga. Kalau sudah persekutuan di dalam ibadah pelayanan kita benar, maka yang ketiga, yang terakhir, sampai persekutuan, masuk dalam persekutuan tubuh Kristus yang sempurna. Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Bagian-bagian terakhir. Wahyu 19 ayat 6 sampai 7. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya,
Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jika persekutuan kita benar, mulai daripada keluarga, sekarang status kaum muda sebagai anak terhadap orang tua, jadilah taat dengar-dengar. Nanti kalau Tuhan izinkan menikah, benar dan suci. Satu iman, satu firman pengajaran yang benar, satu baptisan air yang benar. Maka persekutuannya nanti benar, suaminya benar, istrinya benar. Nikah yang jasmani dibawa, dituntun sampai pada nikah yang rohani. Akan dibawa meningkat dalam ibadah pelayanan yang benar. Di dalam ibadah pelayanan kandang pengembalaan dijaga kan, di kandang. Nggak bisa bebas. Nggak bisa bebas. Ya. Hanya Joshua dan Kaleb tadi saya sampaikan. Betul-betul dagingnya diproses, dimatikan. Selamat mereka sampai ke tanah Kanaan. Demikian kita juga. Padang gurun yang kita hadapi sekarang ini. Kalau kita betul dalam satu firman pengajaran yang benar, tetap benar, suci, dosa nggak mau. Semakin benar, terus benar, satu, benar dua, benar tiga, semakin disucikan, dibersihkan, disucikan. Maka sampai nanti kepada persekutuan yang ketiga, yaitu persekutuan tubuh Kristus yang sempurna. Maka saat Yesus datang kedua kali, kita akan diubahkan menjadi sama seperti Dia. Yesus sebagai Raja segala raja. Ayo mulai sekarang ini harus kita banyak menyembah Tuhan, belajar. Itu puncak ya ibadah pelayanan kita. Maka kalau persekutuannya benar di dalam kandang penggembalaan, maka dia akan memuncak, mendorong dia untuk ya step by step, untuk rindu selalu bersekutu dengan Tuhan, menyembah, hubungan erat dengan Tuhan. Kamu muda dengar baik ini, jangan tertawa, ya. Ayo usahakan, mulai di rumah belajarlah, ambil waktu untuk berdoa menyembah Tuhan. Berat rasanya 5 menit, meningkat 10 menit, meningkat 15. Sampai Alkitab katakan, tidak sanggupkah engkau berjaga-jagaku dengan 1 jam? Doa 1 jam. Harus sampai demikian. Kalau begini-begini saja. Bukan. Ya, tetapi jangan sampai terjadi. Sudah banyak orang yang tidak sungguh-sungguh. Banyak tantangan saat kita diberkati, mungkin mulai daripada pekerjaan bagus. Ya, bisa jadi itu adalah suatu berkat bagi kita, tetapi bisa jadi itu membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Tidak sedikit orang yang sudah bekerja kaum muda lalu tidak sungguh-sungguh lagi tergembala, dan tidak sedikit juga sudah menikah tidak sungguh-sungguh tergembala. Benar. Perhatikan itu. Tadi kan Joshua dan Kaleb hanya 2. 603.550 orang keluar daripada tanah Mesir. Belum lagi termasuk ya, yang lain-lainnya yang mengikut dari bangsa lain ada. Ayo sungguh-sungguh kita kaum muda, dengar baik itu. Harus memuncak sampai ada hubungan erat dengan Tuhan dalam doa penyembah. Puji Tuhan, Tuhan tolong kehidupan kita semua. Zakaria 14 ayat 17 sampai 18. Zakaria 14 ayat 17 sampai 18. Kalau tidak menyembah Tuhan, maka akan turun tulah. Tapi kalau kita mau belajar mulai hari-hari ini, belajar meningkat dalam doa penyembahan, Tuhan akan menurunkan hujan kemurahan dan kebaikan. Zakaria 14 ayat 17 sampai 18. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja, kan Yerusalem. Ya. Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah yang ditimpakan Tuhan
kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun bagi kita itu sama dengan meningkat di dalam doa penyembahan. Kalau tidak mau menyembah Tuhan hari-hari ini, yang turun justru bukan hujan kemurahan dan kebaikan Tuhan, tetapi tulah. Tulah itu bisa terjadi kesukaran, bisa terjadi pahit getir hidupnya, bisa terjadi hampa sekali dalam hidup ini, kosong. Hidup ini rasanya datar saja. Itu sudah tulah. Ayo. Tetapi kalau kita mau ayo belajar menyembah Tuhan, turun hujan kemurahan dan kebaikan. Kemurahan kebaikan Tuhan memelihara kita di padang gurun dunia yang tandus. Itu kebaikan kemurahan. Memelihara kehidupan kita di padang gurun dunia yang tandus ini. Sudah tandus dan akan lebih tandus lagi. Lalu kemurahan dan kebaikan Tuhan yang kedua memberikan kepuasan dan kebahagiaan surga yang sejati. Ya, sampai pada kemurahan dan kebaikan Tuhan mengadakan mujizat. Begitu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan selama di padang gurun. Banyak sekali mujizat Tuhan yang Tuhan adakan selama bangsa Israel di padang gurun. Demikian kehidupan kita. Mari ya, mujizat rohani kita alami, pasti mujizat jasmani kita. Ada masa depan, ada kebaikan-kebaikan kemurahan Tuhan yang akan dinyatakan dalam kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Marilah persekutuan kita harus benar, mulai daripada keluarga sebagai kaum muda, anak harus benar, akan meningkat dalam ibadah pelayanan, akan mendorong kita untuk semakin menyembah Tuhan. Ya, kalau kita sudah belajar menyembah Tuhan, percaya hujan kemurahan, hujan kebaikan akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Demikian kita angkat pujian. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Apa itu judulnya? Kasihmu. Itu lagunya, hanya dekat. Itu permulaannya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Apa itu yang pertama? Apa lagunya itu yang pertama? Hanya dekat, hanya dekat Allahku. Ya, saya undang kita bersama bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, panjang hidupku. Haleluya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, haleluya, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku,
Sungguh indah bersamamu selamanya. Dari awal sungguh-sungguh hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Haleluya. Menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dengan ukur pemuda, kita semua berada di padang gurun yang tandus. Segala upaya yang kita lakukan di keadaan yang tandus apapun gagal. Tetapi kalau kita benar suci, tetap bersekutu dengan Tuhan, tergembala benar dan baik, hujan kemurahan, hujan kebaikan Tuhan dinyatakan turun atas kehidupan kita. Angkat kedua tangan kita. Ku ingin selalu bersekutu, serahkan hidup kepada Tuhan, hidup kita pada Tuhan, menikmati semakin erat, melekat kepada Yesus. Biarkan roh Yesus sumber hujan kemurahan kebaikan Tuhan. Haleluya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami tidak sanggup Tuhan. Haleluya. Dunia ini semakin hari semakin sulit. Haleluya. Jika kami tidak kuat teguh hati dalam doa penyembahan, hati dan pikiran kami seringkali digoncangkan. Hati dan pikiran kami seringkali kecewa, putus asa. Mohon kemurahan-Mu jamah Kau mudah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mulai taat dengar-dengaran kepada orang tua jasmani, orang tua rohani sampai orang tua surga. Bersekutu, haleluya, haleluya, dalam persekutuan yang benar. Jamah kami semua, mohon kemurahan-Mu Tuhan, sampai kami menjadi rumah doa. Terima kasih, turunkan kedua tangan kami. Terima kasih, mohonlah kemurahan-Mu menolong kehidupan kami semua. Tetapkan firman dan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita jalankan persembahan. Kita angkat pujian ini kurnya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati
nikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Selesai ibadah ini latihan vokal grup ya. Yang tidak datang, yang minggu lalu hadir, ayo diajak temannya untuk vokal grup dinyanyikan besok. Baik, segera kita tamatkan ibadah ini dan kita bersama bangkit berdiri. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, gembalakan kami semua. Ampuni hamba, sucikan dengan darah-Mu, layak menyerukan nama Yesus, menolong setiap kehidupan kami. Yesus Manulang, Tuhan tolong buka jalan dalam setiap kehidupannya, masa depannya dalam tangan Tuhan. Mohon belas kasih-Mu. Demikian baik Santi juga Tuhan tolong, mohon belas kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu. Masa depan hidupnya ada dalam tangan-Mu, tetap kuat teguh hati mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Demikian juga Ruth Sianturi juga Tuhan tolong, apapun yang menjadi kerinduannya, baik juga apa yang menjadi masa depannya ada dalam tangan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Demikian baik Anggi Sianturi juga Tuhan berkati. Mohonlah tetap kuat teguh hati, belas kasih Tuhan nyata dalam kehidupannya, apa yang menjadi cita-cita kerinduannya dalam ibadah pelayanan. Sungguh-sungguh Tuhan tolong hidupnya. Gabriela Santuri juga Tuhan tolong, sekolahnya Tuhan tolong semua, lulus baik, nama Tuhan dipermuliakan. Baik juga dalam lanjutan semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Demikian baik Priscilla juga Tuhan tolong, masih dalam pemulihan juga Tuhan tolong, buka jalan Tuhan, tidak ada yang membahayakan, semua mujizat Tuhan nyata dalam kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap berharap kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, percaya mujizat Tuhan nyata dalam hidupnya. Ana, baik juga Rahel, Tuhan tolong semakin mengerti firman Tuhan, bertumbuh semakin dewasa, semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Demikian juga baik Cynthia juga Tuhan tolong kehidupannya, Tuhan semakin mengerti firman Tuhan. Sesungguhnya masa depan mereka ada dalam tangan. Yang tidak bisa hadir semuanya karena alasan apapun, ampunilah, mohon kemurahan Tuhan jamah kehidupan mereka. Julita, Yusuf, Efraim, Anasi juga Tuhan tolong, mohonlah belas kemurahan, belas kasih kemurahan Tuhan. Baik juga David, Daniel juga Tuhan tolong, berikan hati sungguh-sungguh dalam beribadah melayani Tuhan. Terima kasih Rivaldo juga Tuhan, hamba berdoa dalam pemulihan juga kesehatannya Tuhan tolong, mohonlah kemurahan-Mu pulih segera bisa beribadah kepada Tuhan. Kami